Orang ngomong apa nggak ada suaranya? Tes mic dulu, Ustaz. Mic-nya. Ya nggak apa-apa. Cek mic dulu. Oke, Pak Kiai. Di unmute, More bantu. Oh, di unmute. Siap. Wait. Udah saya kirimin notifikasi untuk aktifkan mic-nya. Di okein, Ustaz. Ada open mic gitu, diklik, Ustaz. Di pojok kiri bawah, Ustaz Ji. Bacaannya mute, itu dibuka. Ya, pojok kiri bawah Zoom. Oh ini. Nah, ya. Oke. Gus, Pak Kiai. Oke. Kita mulai, Ustaz ya. Testing dulu dong. Gimana? Testing dulu suaranya. Oh ya, dites dulu, Ustaz. Suaranya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya, bisa. Subhanallah. Siap. Akhirnya bisa jumpa dengan beliau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di sini pada malam hari ini kita kedatangan salah satu ulama yang nasional bahkan internasional, dan beliau juga dijuluki dengan singa aswaja. Dan alhamdulillah pada bulan Ramadan malam ini beliau berkenan hadir di hadapan kita untuk menjelaskan pentingnya dakwah kristologi dan lintas agama. Maka dari itu saya sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator akan memulai acara pada malam hari ini. Yang pertama dengan pembukaan, yang kedua nantinya acara kedua adalah sambutan. Acara hari ini yang keempat adalah tanya jawab. Yang kelima sambutan terakhir, penutupan strip doa. Nah, menginjak pada acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian akbar pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan manfaat, barokah, dan penjelasan-penjelasan yang bisa kita jadikan hujah kemudian ketika kita berdiskusi dengan orang-orang kafir. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Oke, menginjak kepada acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diisi oleh Gurunda Zuma. Bang Zuma pemilik channel YouTube Zulkifli M. Abbas. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru yang selama ini memberikan banyak materi yang secara tidak sadar beliau bahwa kami apologet, khususnya saya, itu banyak menerima kajian-kajian beliau.
melalui beberapa forum. Yang saya hormati dan saya muliakan secara pribadi, ya, guru saya katakan guru saya, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yang memang dari sejak beberapa tahun kemarin kita punya impian menghadirkan tokoh ternama yang memiliki kapasitas untuk memberikan wejangan atau ilmu pembekalan terhadap para apologet yang mendasari terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati para sahabat, para pejuang garda terdepan, penjaga kitabullah, dan juga pagar utama, betis utama terhadap pendangkalan akidah, dan pejuang-pejuang yang selama ini berjuang meminimalisir adanya gerakan-gerakan pemurtadan khususnya di tanah air. Dan juga para netizen dimanapun channel yang berafiliasi dengan Zoom yang kita gunakan pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayah, dan juga petunjuk kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama dengan salah satu tokoh yang menurut saya beliau termasuk tokoh yang disegani, ya, baik dari segi ilmu maupun latar belakang beliau. Salam serta taslim senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang telah membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih, ya, atas hadirnya Al-Mukarram Pak Kiai sebagai wujud dukungan penuh, ya, terhadap gerakan-gerakan teman-teman kita yang ada di sini terkait dengan kajian-kajian apologet yang selama ini menjadi salah satu menu, ya, santapan netizen dimanapun berada, karena kajian serta materi yang disajikan itu lain daripada yang lain. Bukan debat politik, bukan debat ekonomi, tetapi debat akidah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa menurut kami sebagai apologet. Sedikit saya menggambarkan bahwa dasar pijakan kami terjun ke dunia seperti ini itu tertera di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nahl ayat 125. Nanti mohon dikuatkan oleh Bapak Kiai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izal hasanah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa. Jadi kaidah ini kemudian yang menjadi salah satu pegangan kami sebagai apologet, terjun untuk menghalau gerakan-gerakan yang selama ini sudah ketahuan bahwa mereka memang punya misi untuk mencari mangsa orang-orang yang tidak paham terhadap gerakan-gerakan mereka dan juga tidak paham tentang Al-Quran secara kafah. Lanjut daripada itu, di dalam Al-Quran juga menjadi acuan kami untuk sekedar diketahui. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46, nanti mohon dikuatkan oleh Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Jadi di sana ada kata illal ladina zalamu minhum. Ini yang menjadi pegangan kami kemudian sehingga kami kuat di dalam menjabarkan apa yang kami pahami selama ini kami belajar. Dan kita tahu sebagai apologet pun hal ini kita sadari karena sama-sama kita ini adalah agama syiar. Di dalam kitab teman kita juga ada perintah.
Matius 10 nomor 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jauh dari itu, di dalam Filipi 1 nomor 18 pun dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Palsu di sini di dalam bahasa original teksnya dikatakan propasis, yang artinya mengelabui, baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Dan tanggal itu aku tetap bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Endingnya ada pada perintah Markus 16 nomor 15 nomor 16. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada hal yang kemudian menjadi potensi yang kita hindari, yang ingin kita hindari. Adanya kata krino. Kata krino dalam bahasa Yunani itu bisa diartikan dimusnahkan, atau dihukum, atau menjatuhi hukuman. Sehingga datanya siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan kata krino. Kata krino bisa diartikan dimusnahkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan kami kemudian siang dan malam belajar dan tibalah saatnya kami dipertemukan oleh Allah dengan guru yang sangat-sangat kami hargai, yaitu Bapak Kiai Muhammad Idrus Ramli. Untuk itu saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang dimuliakan bisa hadir di tengah-tengah kami di sini. Untuk itu sekali lagi saya mewakili sahabat-sahabat yang ada, para apologet seluruh Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Kiai, dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika dengan adanya acara ini waktu Pak Kiai terganggu ataupun ada hal yang nantinya mungkin dari kami ada kehilapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya kira demikian. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Pak Kiai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sebelum kita menginjak kepada acara inti pada malam hari ini, perlu diketahui teman-teman bahwa acara ini di-live-kan langsung di beberapa channel para mujahidin dari kalangan muslim. Yang pertama seperti channel Zulkifli M. Abbas atau milik Bang Zuma, Rifa Move TV milik Unirifa, Triuni Slayer Comment Center milik Mas Kores, Naja Media milik Wafi, kemudian Yusuf PI atau Penegak Islam, dan Yonatan Nandar channel, Debat Hebat Buddha Angon channel, kemudian Hidayah Mu'allafah channel HMC, Rahasia Alef channel, Panji Islam Media, Dosen Debat Lintas Agama, Yans M3 channel, dan Pelita Rohani Islam channel, dan channel-channel yang lain yang ikut berafiliasi kepada YouTube para mujahidin muslimin. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk acara inti pada malam hari ini. Langsung kita mulai kepada Kiai Haji Idrus Romli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fa'alaihi fal yatafaddal mashkura. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulid wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وقدره العظيم. أما بعد، para
para asatid, para apologetik ya, apologet atau apa ini, di dunia kristologi, para dai tauhid yang semuanya saya hormati dan saya cintai. Ini ada Bang Suma atau Ustadz Zulkifli M. Abbas, Ustadz Wafi, ada Rifa, dan lain-lain yang sebagian pernah jumpa dengan saya yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diajak berdiskusi pada malam ini. Bisa pakai handset. Putus-putus kan. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Nggak usah pakai handset, jelas ya kalau gini. Nah, kalau gitu lebih jelas gitu, Ustaz. lebih jelas gitu. Kiai. Kayak tadi itu Jelas jelas. kalau gini. Ini kan. Apa namanya? Saya nggak dengar. Masa? Cek. Nah, Jelas ya. lumayan gitu, Ustaz. Jelas ya. Siap, jelas Ustaz. Kalau gitu jelas Ustaz. Pertama-tama saya merasa senang sekali bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara pegiat kristologi. Dan ini mungkin saya jarang pengalaman diskusi dalam forum seperti ini. Walaupun dulu pernah diskusi seperti ini ketika ada di London atau di Inggris tahun 2003. Tapi sudah lupa bahan-bahannya. Nah, yang ingin saya bicarakan dengan saudara-saudara pada momen kesempatan kali ini. Pertama, Islam dengan Kristen masuk ke Indonesia dalam sejarah sepertinya lebih dulu Islam. Islam itu masuk kepada bangsa kita awal sekali. Sebagian ahli sejarah mengatakan Islam ini masuk ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin. Kira-kira pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan pada masa Bani Umayyah. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman penyebaran Islam ini mulai dilakukan secara besar-besaran, luar biasa, itu sekitar abad ke-7 Hijriah. Atau sekitar tahun 600-an ya, 600 Hijriah ke belakang. Mengapa seperti itu? Karena situs-situs kerajaan yang berperan dalam penyebaran Islam itu abad ke-7 Hijriah ke belakang. Kemudian sampai di Jawa, proses Islamisasi ini dilakukan oleh generasi Wali Songo. Jadi generasi Wali Songo yang Islamisasi di Jawa, dan itu juga bersamaan dengan proses penyebaran Islam di daerah lain di Nusantara. Nah, dan pada waktu itu sebelum penjajah masuk ke negeri kita, ada penjajah yang namanya Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Belanda, kemudian Inggris masuk ke negeri kita. Yang sebenarnya mereka adalah merupakan kelanjutan dari Perang Salib. Jadi
kelanjutan dari perang salib pada waktu itu, akhirnya Kristen disebarkan di negeri kita. Nah, yang perlu kita tahu, sebelum penjajah ini datang ke negeri kita, kata sebagian ulama, bangsa kita ini yang diislamkan itu baru 30%. Sebelum penjajah masuk ke sini. Umat Islam ini kira-kira 30% waktu itu. Bangsa kita yang Islam kira-kira 30%. Nah, kalau di dalam pelajaran sekolah dasar dulu, Belanda itu katanya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dulu nggak berpikir, benar nggak mereka ke sini mencari rempah-rempah. Masa mencari rempah-rempah harus menjajah, kerja paksa, dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita dewasa, kita paham bahwa masuknya penjajah ke sini itu juga bagian dari rangkaian episode Perang Salib. Nah, setelah Indonesia merdeka, bangsa kita ini merdeka, ternyata bangsa Indonesia ini muslimnya hampir 90%. Artinya apa? Yang 20%, 20 atau 30, kira-kira 20% ya waktu itu. Yang 20% itu masuk sebelum era penjajahan, kemudian yang 70% itu diislamkan pada masa-masa penjajahan. Nah, dan itu masuklah yang namanya Kristen melalui para penjajah yang memang menyebarkan agama Kristen di negeri kita. Nah, kemudian setelah merdeka, tentunya karena Kristen ini juga sudah kuat ya di negeri kita, Islam juga kuat, tentunya ada interaksi, ada polemik, ada perdebatan. Ada dialog perdebatan lintas agama. Nah, dari sini, maka bagaimana menjadi penting bagi umat Islam, di antara umat Islam itu harus yang ahli dalam bidang kristologi. Mengapa perlu ada yang ahli dalam bidang kristologi? Karena orang Kristen sudah bagian dari bangsa kita juga. Dan itu pasti ada interaksi dengan umat Islam. Kalau tidak ada ahli kristologi, ini bermasalah bagi umat Islam. Ini pentingnya ilmu kristologi. Nah, belajar kristologi ini, kita ini kalau berbicara tentang kristologi, artinya ulama-ulama muslim yang pakar dalam kristologi, ini banyak sekali sebenarnya. Bahkan banyak ya dari para filsuf, para ulama besar kita ini sebenarnya juga punya karangan-karangan dalam bidang kristologi. Contohnya siapa? Misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kebanyakan orang mengenal beliau seorang ahli tasawuf. Beliau punya kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin, misalnya. Atau mungkin menganggap beliau ahli fikih dengan beberapa kitabnya seperti Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, atau beliau ahli akidah seperti kitabnya Al-Iqtisad dan lain sebagainya. Tapi Imam Ghazali ini, atau beliau dianggap ahli filsafat karena beliau punya dua kitab filsafat yang sangat monumental, yaitu Maqasidul Falasifah dan Tahafutul Falasifah. Tapi lebih dari itu, imam kita yang satu ini, Imam Ghazali, itu juga pakar kristologi. Beliau punya kitab yang populer yang berjudul Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyyati Isa bi Syarihil Injil. Bantahan yang indah atas ketuhanan Isa dengan berdasarkan teks-teks Injil yang sangat jelas. Nah, ini artinya apa? Imam Al-Ghazali, karena memang orang Kristen ini mempertuhankan Nabi Isa, termasuk perbedaan pokok antara Islam dengan Kristen ini adalah menyikapi Nabi Isa.
Kalau kita umat Islam menganggap Nabiullah Isa ini seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul, beliau juga hamba Allah, tidak mengaku Tuhan. Nah, sementara orang Kristen mempertuhankan Yesus atau Nabi Isa, dan juga Bunda Maria. Maka bagaimana Imam Al-Ghazali perlu membantah terhadap ketuhanan Nabi Isa ini berdasarkan teks-teks, data-data yang valid di dalam kitab Injil. Nah, artinya apa? Dunia kristologi atau ilmu kristologi bukan sesuatu yang asing bagi para ulama kita. Dan sayangnya dunia pesantren termasuk saya tidak mendalami masalah kristologi ini. Karenanya saya merasa bangga ya, merasa senang kawan-kawan yang aktif di sini Zoom pada malam ini ternyata aktif di sini di kristologi. Mengapa? Karena bagaimanapun menguasai kristologi ini hukumnya fardu kifayah. Sebagian umat Islam harus ada yang ngerti seperti ini di kristologi. Ini contoh ya Imam Ghazali. Kemudian ada lagi generasi setelah Imam Ghazali. Imam siapa? Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini mungkin orang beranggapan dia pendobrak dalam masalah tasawuf ya, dianggap anti tasawuf. Mayoritas umat Islam misalnya. Padahal bukan cuma itu. Syekh Ibnu Taimiyah ini juga seorang kristologi. Kristolog beliau. Beliau punya kitab ya, Al-Jawabus Sahih. Beliau punya kitab berjudul Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang telah merevisi, terhadap orang-orang yang merubah terhadap agama Al-Masih. Dan ini kalau tidak salah kitabnya tebalnya tebal sekali. Kalau Imam Ghazali Ar-Raddul Jamil itu hanya 1 jilid, 1 juz. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah ini kitabnya malah 2 juz, 2 jilid. Lalu murid beliau Syekh Ibnul Qayyim punya juga itu kristologi. Kitab kristologi punya juga. Nah, kemudian terus ke belakang. Kemudian menjelang abad modern ini ada ulama ya yang sangat pakar dengan dalam hal kristologi. Seorang ulama India, ada ulama dari India namanya Syekh Al-Imam Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Uthmani Al-Kiranawi. Beliau ini juga pernah mengajar di Masjidil Haram dan pendiri madrasah Shaulatiyah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di Mekah itu ada madrasah Shaulatiyah, sampai sekarang masih ada. Ternyata pendirinya seorang kristologi. Beliau asalnya orang India. Nah, di sini beliau menulis kitab berjudul Izharul Haq. Izharul Haq ini tebalnya 2 jilid, saudara. Ini kitab kristologi. Saya sudah lama punya kitab ini. Kira-kira kitab ini saya miliki sejak tahun 2013. Jadi sudah 10 tahun saya punya kitab kristologi yang tebal ini. Dan lama tidak dibuka, berhubung ada forum ini, akhirnya saya buka. Dan ini, beliau ini diceritakan di sini oleh Syekh Rahmatullah. Mengapa beliau ini menulis kitab kristologi Izharul Haq? Beliau menulis kitab ini, beliau asalnya orang India. Di India itu, setelah India dijajah oleh Inggris, mungkin kira-kira ya kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu ya, 100 tahun lebih yang lalu. Setelah Inggris ini menjajah India, dapat 45 tahun di kitab ini. Akhirnya Inggris ini berusaha melakukan kristenisasi. Jadi kristenisasi. Dan waktu itu pendeta atau pastor yang diterjunkan itu pastor yang hebat-hebat. Mengapa hebat?
pastornya pandai bahasa Arab pada waktu itu. Bahkan pastornya tidak jarang untuk membenarkan ajaran Kristen itu mengambil ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya waktu itu seperti itu. Sehingga dengan demikian banyak umat-umat Islam yang awam ini adalah umat-umat Islam awam terpengaruh dengan pastor dari Inggris ini. Disebutkan namanya seorang pendeta, namanya Profesor Dr. Vander namanya. Kemudian beliau ini menantang Vander ini berdebat dengan beliau. Ada beberapa poin yang ditantang debat oleh beliau, dan orang Kristen ini, Profesor Vander ini menulis kitab untuk membenarkan ajaran Kristen, membenarkan ketuhanan Yesus, menulis kitab berjudul Mizanul Haq, timbangan kebenaran. Dan siapa ini? Syekh Rahmatullah ini menantang debat pendeta Inggris ini di halayak ramai, debat terbuka. Karena didesak debat-debat, akhirnya Vander ini mau. Kemudian poin yang mau dibicarakan waktu itu ada 5 poin yang mau dibicarakan. Ternyata dalam dialog pertama dapat 2 poin. Vander ini kalah telak dalam debat itu. Dan Vander menolak untuk meneruskan debat 3 poin berikutnya. Karena yang mau diperdebatkan ada 5 poin. Jadi Vander ini kewalahan. Karena waktu itu perdebatannya di hadapan para pakar, di hadapan para ulama, ditonton oleh masyarakat. Nah, setelah Vander ini kalah telak, kemudian tidak lama kemudian Syekh Rahmatullah ini ke Tanah Suci. Sampai di Tanah Suci berjumpa dengan gurunya, seorang mufti ulama Syafi'iyah di Mekkah Al-Mukarramah. Waktu itu beliau ini dianggap ulama yang paling harismatik, paling alim, yaitu Al-Imam Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian Syekh Rahmatullah ini bercerita dialognya dengan Vander, dengan Kristen ini. Oleh gurunya, beliau diminta oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, diminta menyusun hasil perdebatannya dan poin-poin penting yang berkaitan dengan Kristologi. Akhirnya apa? Beliau menulis kitab ini yang berjudul Izharul Haq. Kalau Kristennya menulis kitab Mizanul Haq, timbangan kebenaran, tapi beliau Izharul Haq. Kitab beliau berjudul Izharul Haq, menjelaskan kebenaran. Ini yang ditulis oleh beliau. Dan di sini poin-poin yang 5 itu ditulis secara sempurna di dalam kitab ini. Jadi banyak ditulis di sini. Jadi ini perlu dikaji ya. Saya kira saudara-saudara yang aktif di Kristologi, ini kitab Kristologi yang paling besar untuk zaman akhir ini. Karena ini memang paling lengkap, kitab Kristologi yang memang secara langsung membaca dari kitab-kitab Kristen dari berbagai versi terbitan pada waktu itu. Pada masanya Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi ketika berhadapan dengan pendeta-pendeta dari barat pada waktu itu. Dan kitab ini tidak terbantahkan. Nah, akhirnya kitab ini terbit. Dari kitab ini lahir seorang kristolog India yang sangat populer dulu, yaitu almarhum Syekh Ahmad Didan. Jadi Syekh Ahmad Didan ini terinspirasi dengan Syekh Rahmatullah ini. Walaupun tidak mengikuti masanya, mungkin Syekh Ahmad Didan ini belum lahir, Syekh Rahmatullah sudah wafat, karena ini kurunnya lama. Tetapi memang inspirasinya dari kitab ini. Kemudian yang mutakhir, yang terbaru, orang India juga adalah pakar Kristologi, yaitu siapa? Zakir Naik. Itu yang terbaru. Nah, ini dunia Kristologi ya,
sejarah perkembangan sekelumit sejarah perkembangan kristologi di dunia Islam. Jadi ini sekilas yang perlu saya ceritakan kepada saudara-saudara. Dan mungkin saudara-saudara karena memang menggeluti dunia kristologi, bisa jadi sebenarnya lebih tahu daripada saya seluk-beluk masalah seperti ini. Nah, tapi di sini yang juga perlu saya tegaskan dalam menjelaskan ya, atau di dalam berdialog atau dalam berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, utamanya orang-orang Kristen. Kalau kita merujuk kepada kitabnya Syekh Rahmatullah, kitab Izharul Haq ini ada beberapa poin yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah tentang Bible. Tentang Bible atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini menjadi kajian utama. Di mana kajian pertama? Di dalam Al-Quran, Al-Quran ini menjelaskan kalau orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasara, di dalam Al-Quran, mereka melakukan distorsi terhadap kitab Allah, kitab Taurat dan Injil, melakukan tahrif terhadap kitab Taurat dan Injil. Nah, hal seperti ini PR bagi kita. Mengapa menjadi PR? Kita memang yakin apa yang disampaikan oleh Al-Quran pasti benar. Bahwa orang Yahudi Nasara melakukan tahrif, distorsi terhadap Taurat dan Injil, Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi kita harus mampu membuktikan baik kepada umat Islam sendiri maupun kepada umat yang mengikuti Bible itu sendiri. Mengapa? Untuk membuktikan kalau Al-Quran ini benar dan bahwa kitab mereka salah, sudah terjadi tahrif. Jadi begitu. Karenanya memang perlu ada orang-orang yang konsentrasi, yang fokus mengkaji masalah seperti ini. Untuk membuktikan kalau Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini benar-benar terjadi tahrif, terjadi distorsi. Mengapa? Dengan demikian mungkin nanti ada ya saudara-saudara kita ya atau siapa yang ragu-ragu dengan Islam bisa menjadi semakin yakin, semakin mantap. Kemudian sementara orang-orang di luar Islam setelah mendapat pembuktian adanya distorsi di kitab mereka, siapa tahu di antara mereka mendapatkan hidayah lalu masuk Islam. Dan ini banyak terjadi. Kita kalau mengikuti berita-berita orang-orang yang baru masuk Islam di barat itu sebagian karena pusing membaca kitab suci mereka. Nah, kemudian juga yang dijelaskan tentang Bible ini banyak terjadi kesalahan ya, banyak terjadi kesalahan. Kemudian terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kesalahan kitab Bible yang sengaja terjadi distorsi, yang sengaja didistorsi. Kemudian juga di sini juga diungkap ya. Ini yang berbeda dengan kita di umat Islam. Kalau umat Islam ini meyakini bahwa para nabi itu adalah manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari terjerumus dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Tetapi ternyata di dalam Bible itu ada ayat-ayat, di dalam kitab-kitab ahlul kitab ada ayat-ayat yang menjelaskan kalau mereka ini ada para pelaku dosa besar, para nabi. Para nabi ini pelaku dosa besar. Dan ini gak mungkin terjadi seperti itu. Artinya apa? Ini bukti kalau kitab Bible ini sudah mengalami distorsi. Terjadi distorsi. Dan mungkin masih banyak aspek ya, kalau Bible itu benar-benar mengalami distorsi. Ini kajian pertama ya yang menjadi PR, dan ini sudah dijelaskan oleh ulama kita yang pakar kristologi, Syekh Rahmatullah Al-Hindi.
Al-Utsmani dalam kitabnya Izharul Haq. Beliau sudah menjelaskan di sini. Nah, kemudian lagi selain masalah ini yang berkaitan dengan Islam, yang juga perlu dijelaskan adalah status Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita kan meyakini Nabi Isa ini seorang nabi, seorang rasul, hamba Allah. Tetapi orang Kristen itu mempertuhankan mereka. Kita harus bisa membuktikan kalau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dan ini bagus sekali kalau buktinya itu justru dari Bible itu sendiri. Seperti dijelaskan oleh para ulama-ulama dulu yang pakar dalam bidang kristologi. Ini sangat penting. Mengapa? Untuk menjelaskan kebenaran Islam kepada masyarakat. Nah, kemudian juga yang ada kaitannya dengan ini dalam dunia kristologi. Kita di dalam Al-Quran itu mengenal yang namanya nasakh. Nasakh itu artinya perubahan sebagian hukum-hukum syariat itu oleh Allah itu dirubah. Dan itu terjadi baik perubahan dari nabi sebelumnya pada nabi berikutnya. Misalnya sebagian syariat yang ada di Yahudi yang berkaitan dengan fikih itu dirubah di dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian syariatnya Yahudi dan Nabi Isa yang berkaitan dengan fikih dirubah oleh syariat Islam. Nah, hubungannya dengan kristologi apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani menolak yang namanya nasakh. Nasakh kata mereka gak mungkin terjadi kalau itu dari Tuhan. Kalau menurut kita ya terjadi. Karena ada ayatnya di dalam Al-Quran. Mengapa terjadi? Nasakh itu tujuannya ya hukum itu berubah karena kondisional. Karena berkaitan dengan situasi. Setelah situasi berubah maka hukum berubah. Itu hanya sebagian hukum saja yang terjadi nasakh. Nah, agama lain di luar Islam, Yahudi Nasara, itu menolak terjadinya nasakh. Ini diantara bahan dalam dunia kristologi ya yang perlu kita kuasai. Ya saya sendiri ya sebenarnya tidak menguasai betul masalah ini. Kemudian juga ya yang menjadi bahasan di dunia kristologi adalah membuktikan kenabian Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ini perlu dibuktikan. Karena orang-orang Yahudi Nasrani itu menolak kenabian beliau. Dan bagus sekali kalau bukti-bukti kenabian beliau SAW itu buktinya justru diambil dari Bible. Dan ini banyak dilakukan oleh pakar kristologi kita. Bahwa Nabi kita ini memang benar-benar Nabi, itu buktinya dari Bible. Nah, kalau kita umat Islam membuktikan kenabian beliau, ini banyak sekali. Membuktikan apa? Yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran ini merupakan salah satu bukti kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Mengapa Al-Quran menjadi bukti? Karena Al-Quran ini benar-benar menjadi mukjizat. Mukjizat yang berlaku hingga hari kiamat. Dan sampai sekarang masih ada. Ini Al-Quran. Baik kemukjizatan Al-Quran ini pada masa turunnya. Misalnya ditinjau dari segi susunan bahasanya. Kemudian juga rangkaian-rangkaian ayatnya. Ini mukjizat yang luar biasa. Di mana manusia yang ahli sastra sekalipun itu tidak mampu menyusun susunan narasi yang nilai sastranya seperti Al-Quran itu tidak mampu. Karenanya dulu banyak ahli sastra Arab begitu masuk Islam. Ini memang benar-benar dari Allah. Manusia agak mampu melakukan seperti itu. Nah, dan Al-Quran, kalau kita ini mampu membuktikan kebenaran Al-Quran, maka secara otomatis, secara tidak langsung, kita berarti membuktikan
kalau baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi. Jadi begitu. Memang perlu ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan ini akhir-akhir ini semakin banyak ya berita orang-orang Barat, orang-orang Kristen atau Yahudi, mengapa dia masuk Islam. Katanya sebagian karena penasaran dengan Al-Quran, mau mencari kelemahan Al-Quran. Al-Quran mau dicari kesalahannya, mau dicari kelemahannya. Setelah mereka cari-cari, ternyata Al-Quran ini gak ada kelemahannya. Akhirnya mereka yang lemah dan masuk Islam. Nah, kita ini penting menjelaskan kebenaran Al-Quran. Karena dengan pembuktian kebenaran Al-Quran, berarti kita membuktikan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ini termasuk tugas seorang kristolog ya, ahli kristologi. Karena kita harus mampu membuktikan kenabian beliau. Ini dilihat dari segi Al-Quran. Kemudian apalagi? Membuktikan kebenaran Nabi kita bisa dari syariat-syariatnya. Bahwa hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam itu juga mengandung mukjizat. Mungkin ini bisa masuk ke kajian Al-Quran tadi. Cuma karena syariat di dalam hadis ini ada, maka bisa lebih spesifik daripada pembuktian kebenaran Al-Quran. Jadi bisa lebih khusus daripada itu. Nah, ini membuktikan ya kebenaran kenabian baginda Rasulullah SAW, bahwa baginda Nabi ini seorang Nabi akhir zaman. Setelah beliau tidak ada Nabi lagi. Bukti nomor satu kebenaran agama beliau, kebenaran kenabian baginda SAW, adanya kebenaran untuk melakukan pembuktian kebenaran Al-Quran. Dan ini banyak terjadi, banyak dilakukan ya di dunia barat ya. Sebagian pakar yang masuk Islam kemudian meneliti ayat-ayat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hukum-hukum itu diungkapkan pada orang lain, orang yang nggak mau masuk Islam ditantang, akhirnya yang ditantang itu akhirnya masuk Islam juga. Jadi begitu. Kemudian lagi ya, pembuktian kenabian Nabi kita SAW. Pakai apa lagi? Nah, pembuktian kenabian Nabi kita juga ini bisa dari sirah kepribadian beliau. Dari sirah ya, perjalanan hidupnya. Kemudian juga dari fisik, perjalanan hidupnya, kesederhanaannya, kepemimpinannya, dan kehidupan beliau. Ya termasuk dengan mukjizat-mukjizat yang ada pada waktu itu ketika beliau masih hidup. Kemudian sebagian hadis-hadisnya yang mengandung mukjizat hingga kini sampai sekarang. Ini perlu juga. Mengapa? Dengan informasi-informasi seperti ini, kita bisa menguatkan akidah umat Islam kalau Nabi kita SAW adalah benar-benar Nabi dan Nabi di akhir zaman. Jadi benar-benar Nabi dan Nabi di akhir zaman. Jadi begitu. Mengapa? Agar pengikut agama lain percaya terhadap agama kita, lalu mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Atau misalnya ada saudara-saudara kita yang kurang mantap akidahnya, mendengarkan informasi seperti itu, akhirnya benar-benar mantap, menjadi kuat keislamannya. Dan ini banyak terjadi ya di negara-negara barat, orang-orang yang meneliti hukum-hukum Islam, sebagian meneliti itu untuk mencari-cari kelemahannya. Tetapi akhirnya bagaimana? Akhirnya dia yang nampak kelemahannya, kemudian dia masuk Islam. Ini diantara poin-poin kristologi yang perlu dikaji pada perkembangan zaman seperti sekarang ini. Walhasil saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, bahwa mempelajari ilmu kristologi ini hukumnya fardu kifayah.
Bukan sunnah saudara, tapi fardu. Cuma fardunya fardu kifayah. Mengapa? Umat Islam itu harus ada yang punya ilmu, punya perangkat pengetahuan seperti itu. Mengapa? Karena ini memang tantangan pada masa sekarang. Negeri kita ini, negeri Indonesia, gak semuanya Muslim. Ada beberapa kepercayaan. Umat Islam, di antara mereka harus ada generasi kader-kader umat Islam yang mumpuni, yang benar-benar menguasai ilmu kristologi. Siapa tahu dengan ilmu kristologi yang dikuasainya, akhirnya orang-orang yang masih ragu-ragu masuk Islam apa enggak, akhirnya mantap masuk ke dalam Islam. Karena ini juga bagian dari ilmu kristologi, termasuk sirah nabawiyah, ya. Kemudian juga informasi-informasi yang terdapat dalam sirah nabawiyah, informasi dalam Al-Quran, informasi di dalam hadis-hadis, ini juga perlu diperdalam. Tentunya yang berkaitan dengan kristologi ini. Mengapa? Kalau yang ini, yang internal, ajaran Islam ini tujuannya internalisasi, yaitu penguatan umat Islam itu sendiri akan kebenaran agamanya. Kalau berkaitan dengan Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tujuannya selain menguatkan umat Islam, itu barangkali ada hidayah masuk pada orang di luar Islam, membaca informasi itu, akhirnya mereka masuk Islam. Ini pentingnya ilmu kristologi. Artinya apa? Ilmu kristologi ini bukan ilmu biasa-biasa, tetapi ilmu luar biasa. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Dan ulama-ulama kita sejak masa lalu, sejak masa silam, itu pakar dalam kristologi. Karenanya banyak ulama-ulama kita berbicara tentang ideologi-ideologi di luar Islam. Bahkan semua akidah di luar Islam dibahas di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Saya perhatikan ya, ulama-ulama dulu seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini pernah, mungkin sering ya, berdebat langsung dengan pendeta Kristen juga pernah. Dan beliau di dalam kitab-kitabnya banyak mengkantor terhadap agama-agama lain, terutama agama Ahlul Kitab, yaitu Nasara dan Yahudi yang ada sekarang. Artinya beliau pakar kristologi juga. Dan para ahli teologi, para ahli akidah di dalam Islam pada masa lalu, pada masa silam, itu memang sepertinya kalau kita baca referensi kitab-kitab karya yang mereka tinggalkan pada kita, mereka sepertinya yang memang pakar dalam kristologi. Jadi artinya apa? Ilmu kristologi bukan bukan ilmu yang asing bagi umat Islam. Mengapa bukan asing? Pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu, itu banyak yang pakar dalam bidang kristologi. Karenanya saya sangat mengapresiasi kepada saudara-saudaraku yang aktif di podcast atau aktif di Zoom pada malam ini yang memang menekuni bidang kristologi. Mengapa di negeri kita ini banyak kantong-kantong di mana non-muslim itu mayoritas, muslimnya minoritas. Dan sudah jarang, kalau dulu ya di daerah-daerah di mana banyak non-muslim, itu sebagian ulama menyempatkan seminggu sekali, sebulan sekali berdakwah ke daerah-daerah non-muslim, lalu mengajak mereka masuk Islam. Sekarang ini sepertinya mulai berkurang. Ini PR saudara-saudara bagi kita. Gimana sekiranya kristologi ini benar-benar dipahami. Dan saya merasa senang ketika, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu ya, ada kristolog saudara kita Pak Donitan bersama Ustadz Wafi sama Uni Rifa, siapa lagi, datang ke tempat saya berbicara tentang kristologi
kemudian juga memberikan buku-buku termasuk kitab-kitab sebagian ya Alkitab kepada saya, dan di situ dibuktikan kalau Alkitab itu telah mengalami tahrif, telah mengalami distorsi, dan ini sangat penting untuk proses islamisasi di negeri kita. Nah, barangkali ini pengantar diskusi dari saya, pentingnya kita mempelajari ilmu kristologi, karena ilmu ini telah diwariskan oleh ulama-ulama kita dulu. Dan juga perlu melakukan komparasi kitab-kitab kristologi yang ditulis pada 900 tahun yang lalu. Misalnya kitab kristologi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ditulis oleh Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Utsmani Al-Qiranawi. Dan mungkin ada ulama-ulama lain yang pakar dalam bidang kristologi pada masa-masa silam dan dikaji, dibandingkan dengan Bible yang ada sekarang. Jangan-jangan sudah terjadi tahrif lagi pada masa sekarang. Dan memang sepertinya iya, ketika Pak Donditan datang ke tempat saya setahun atau 2 tahun yang lalu, kemudian memperlihatkan terbit beberapa puluh tahun yang lalu dengan yang sekarang, itu ternyata terjadi banyak perubahan, terjadi distorsi. Ini penting bahwa Alkitab, kitab-kitab agama lain ya, kitab-kitabnya Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara, yang diterangkan di dalam Al-Quran telah terjadi tahrif, memang benar-benar terjadi tahrif. Kita semakin mantap terhadap ajaran Islam. Nah, barangkali ini materi pengantar diskusi dari saya dengan saudara-saudara di malam 27 Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar pada malam ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Saya sebagai moderator, sekarang adalah sesi tanya jawab teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Bisa raise hand, dan yang diizinkan oleh moderator akan mempertanyakan apa yang ditanya, kemudian ya raise hand dulu ya, nanti kita bacakan apa yang ditanya, lalu dibuka mic-nya. Oke, untuk yang pertama, ini karena ada titipan, Ustadz, sebelum kita kembali kepada More Reski dan Mas Indra, ini ada titipan dari Gurunda Zuma mengenai surah Al-Maidah ayat 116. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lam ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Lalu Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkaulah yang mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
Di dalam surah Al-Maidah ayat 115, di sini menjelaskan bahwa seolah-olah Nabi Isa itu dituduh oleh orang-orang Nasrani bahwa beliau telah mengakui dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Dan Allah juga begitu. Sehingga Allah, apakah Allah ini menegur atau memberi peringatan atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustadz. Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Masalah surat Al-Maidah ayat 116. Pertanyaan ini terjadinya kapan? Mayoritas ulama mengatakan ini besok pada hari kiamat. Ketika orang-orang Kristen yang mempertuhankan Nabi Isa itu berkumpul, maka Nabi Isa ditanya masalah itu. Karena orang Kristen menganggapnya itu ajaran Nabi Isa. Ini sebenarnya untuk mempermalukan orang-orang Kristen kalau ajaran mereka itu tidak dikaji secara mendalam. Mereka hanya ikut-ikutan saja terhadap pastor-pastor atau pendeta-pendeta mereka. Jadi mayoritas ulama menganggap dialog ini besok terjadi pada hari kiamat. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, putra Maryam, apakah kamu telah berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Qal subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidak patut bagiku berkata sesuatu yang bukan hakku. Karena Nabi Isa tidak berhak disembah, dipertuhankan enggak berhak. Karena beliau enggak. Jadi begitu. Ini yang perlu yang perlu juga dipersoalkan di dalam masalah ini. Di dalam ilmu, di dalam akidah, kalau di dalam Islam, yang namanya akidah itu dasarnya harus pasti benar, harus definitif. Itu kalau di dalam Islam. Nah, di dalam Islam, Al-Quran ini periwayatannya sampai sekarang itu mutawatir. Dan tidak mengalami distorsi, tidak mengalami perubahan. Al-Quran yang ada sekarang dengan Al-Quran yang ada 100 tahun lalu, atau bahkan 500, atau sejak awal-awal Islam, sampai sekarang tidak ada perubahan. Itu Al-Quran. Artinya Al-Quran ini sampai kepada kita itu secara mutawatir. Artinya ada sanad yang bersambung ya, dari generasi ke generasi. Nah, dan ini berbeda dengan Bible. Perbedaannya apa? Kalau Bible, orang Kristen ini gak punya sanad kepada Nabi Isa atau kepada Nabi Musa, gak punya sanad. Yang mutasil, apalagi mutawatir, gak punya sanad. Karena al-isnad min khosa'isi hadhil ummah. Artinya apa? Dengan demikian, Islam ini akidahnya tetap terjaga sampai sekarang. Karena hal-hal yang berkaitan dengan akidah, kalau sifatnya periwayatan itu mutawatir. Kalau berkaitan dengan di luar akidah, ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Yang tidak mutawatir ini namanya adalah dhanni. Sementara kitab-kitab Kristen antara yang satu dengan yang lain bertentangan. Versi yang terbitan sekarang dengan terbitan sebelumnya berbeda. Dengan terbitan sebelumnya berbeda. Dari sini berarti terjadi keterputusan di dalam kitab Bible itu. Karenanya orang di luar Islam itu sebenarnya tidak teliti
dengan akidah yang mereka ikuti. Mengapa? Karena dasarnya tidak qat'i, tidak pasti benar, tidak definitif. Sanadnya tidak ada. Karena sanad ini termasuk keistimewaan umat Islam. Jadi begitu. Ada hubungan dengan ayat tadi maksudnya. Artinya dialog itu menurut mayoritas ahli tafsir itu terjadi besok pada hari kiamat. Ketika orang-orang Kristen dipertanggungjawabkan, mereka mengakunya katanya dari Nabi Isa. Ternyata kata Nabi Isa, enggak, Nabi Isa enggak pernah mengajak mempertuhankan dirinya dan ibunya, enggak pernah. Kalau terjadi seperti itu dari mana? Berarti ajaran Kristen itu mengalami distorsi dalam perjalanan sejarah. Jadi begitu, wallahu a'lam. Masya Allah, kita sudah mendengarkan jawaban dari beliau yang sangat lugas dan tepat, teman-teman. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan kedua, kita persilahkan More Rizky, ya, More Rizky untuk mengajukan pertanyaannya. Tafadhol, More. Satu pertanyaan, More. Ustaz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Idris Romli. Saya ingin bertanya gini, Kiai. Di dalam Bible itu tahrif yang tadi tidak hanya terjadi dari sisi original teksnya atau bahasa aslinya, melainkan juga terjemahan. Mungkin izin Pak Kiai, saya boleh buka data ini untuk saya tunjukkan kepada Pak Kiai. Izin saya share screen sebentar. Bisa, kok nggak bisa muncul ya? Sebentar. Oh, nggak bisa muncul. Oke, saya bacakan saja. Jadi gini Pak Kiai, di dalam Injil Markus pasal 16 ayat ke-8, itu kalau kita melihat di dalam teks aslinya yang berbahasa Yunani, itu berbunyi kai exceltosai tachi evigon opotomene meu eikan gas autas tromoskai ekstasiskai audeni auden evovon togar. Berhenti di kata evovon togar yang artinya karena takut. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam terjemahan di Markus 16 ayat 8 yang versi bahasa Indonesia, itu setelah karena takut ternyata ada ayat tambahan paragraf selanjutnya yang bunyinya dengan singkat mereka sampaikan dan bla 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 bla. Ditambahkan terjemahannya satu paragraf. Bahkan saya sendiri ketika mencoba mengkomparasi dengan sama-sama dengan Bible terjemahan juga, yaitu yang khususnya terjemahan yang bisa dibilang terjemahan tua Pak Kiai yang saya miliki ini tahun sebentar 1930 di Amsterdam tapi berbahasa Indonesia. Nah, Markus 16 ayat 8 tadi hanya satu paragraf, berhenti di karena takut. Sangat berbeda sekali dengan Bible yang versi tahun 2019 yang Markus 16 ayat 8-nya terdiri dari 2 paragraf. Nah, pertanyaan saya satu kepada Pak Kiai, apakah dengan menguasai juga kita bahasa asli dari kitab-kitab mereka seperti bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani itu perlu dalam tambahan kompetensi untuk membahas kristologi itu? Monggo Pak Kiai, mohon jawabannya. Iya, pertanyaan dari More Rizky, apakah penting Ustadz kita memahami bahasa asli dari suatu kitab suci seperti Ibrani, Aramaik, dan lain sebagainya? Tafadhol Ustadz. Ini jadi saya kira ini bukan suatu keperluan lah, tapi ini harus memang sangat perlu, karena yang jelas Bible yang ada di Indonesia ini kan asalnya dari sana, memang dari Timur Tengah. Mungkin dulu awalnya bahasa Aramaik,
bahasa Suryani, bahasa Ibrani ya, atau bahasa Ibrani atau bahasa apalah bahasanya Ahlul Kitab yang dulu. Dan ini ternyata mengalami versi terjemahan. Nah, kita akan bisa membuktikan bahwa tahrif, distorsi benar-benar terjadi. Ini harus melakukan pengecekan, studi, penelitian terhadap bahasa yang asli Bible ini. Jadi saya kira memang perlu mempelajari bahasa-bahasa Bible yang sebelum Bible ini translate ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa ini memang terjadi tahrif. Kita sampaikan pada mereka. Kalau sudah terjadi tahrif begitu, berarti kalian harus meninggalkan ajaran ini. Kembali pada yang otentik. Mana yang otentik? Yang otentik adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Jadi seperti itu. Dan ini dulu sebagian sahabat ya, Zaid bin Thabit, oleh baginda Rasulullah SAW, dalam riwayat Bukhari, entah riwayat yang lain juga, itu diperintahkan belajar bahasa mereka. Mengapa? Ya untuk mengetahui, karena ada kaitannya dengan kitab suci yang mereka kaji pada waktu itu. Kalau kita agak ngerti bahasa mereka, gimana membuktikan autentikan atau enggak kitab suci mereka. Dan sudah pasti yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Bible itu mengalami tahrif, distorsi, sudah pasti terjadi. Ini tadi yang seperti saudara sampaikan ya, Bible tahun 1930-an dengan 2019 kan sudah berbeda ya. Berbeda. Hal itu kan versi bahasa Indonesia. Terjadi perbedaan seperti itu. Ini kalau dikaji dengan Bible yang sebelumnya lagi, kira-kira bagaimana ya? Beda lagi pasti Kiai. Ya, artinya apa? Nah, mereka ini memang tidak amanah. Pendeta-pendeta dan pastor ini, ulama-ulamanya Ahlul Kitab, tidak amanah ketika diberi kitab suci oleh Allah. Mereka slow aja, santai aja mereka melakukan distorsi. Hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari Alkitab, mereka masukkan ke dalam Alkitab. Jadi penting memang belajar bahasa Aramaik atau bahasa Yunani atau bahasa lain memang yang punya naskah kuno Bible sebelum translate diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Saya kira seperti itu. Masya Allah. Syukron Pak Kiai jawabannya. Ya, itu jawaban teman-teman ya, bahwa sangat penting untuk mengetahui bahasa asli di sebuah kitab suci seperti Yunani, Ibrani, Aramaik, dan yang serumpun dengan bahasa-bahasa tersebut yang memang menjadi naskah kuno bagi kitab suci umat non-muslim atau umat Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk membuktikan bahwa kitab ini benar-benar sudah mengalami tahrif, perubahan atau tidak, teman-teman. Bahkan beliau tadi menyebutkan di dalam riwayat Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain, Rasulullah sendiri pernah menyuruh sahabat Zaid bin Thabit untuk mempelajarinya. Untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran Al-Quran. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan untuk penanya selanjutnya adalah Mas Indra Mose. Tafadhol Mas Indra Mose, ini dibunyikan teman-teman, mic-nya beliau dibunyikan agar bisa berbicara. Satu pertanyaan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Idrus Romli dan juga muridnya beliau, MC kita, Ustadz Wafi, Ustadz muda kita. Sebuah kehormatan tim apologet ini kehadiran kibaril ulama, ulama besar di Indonesia ini luar biasa.
apalagi di malam bulan Ramadan dan 10 malam terakhir. Ini sangat luar biasa, saya tidak bisa menggambarkan, tetapi saya akan mempersingkat bahwasanya seperti yang diulas oleh Kiai dari kitab-kitab para ulama kibar, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri tentang kristologi, yaitu bahwasannya Al-Quran mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah." Ya, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah, dan padahal itu bukan dari sisi Allah. Artinya apa? Tidak murni dari Allah, sudah mengalami ta'rif seperti yang Kiai Idrus tadi katakan. Nah, saya dapat membuktikannya. Dan juga kemudian di ayat yang lain Kiai, wa minhum ummiyina la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa hum illa amaniyya dan mereka itu tidak mengerti kitab, tetapi hanya Wa inhum illa yadhunnun. Mereka itu hanya menyangka. Nah, ini saya akan mempersingkat tentang orang-orang ini, Kiai, orang-orang Nasrani di Indonesia kebanyakan. Nah, mereka ini mengatakan bahwa di dalam Bible mereka Ibrahim itu bukan nabi katanya. Ibrahim bukan nabi, kemudian Sulaiman bukan nabi, Daud bukan nabi. Padahal kitab yang sama dipegang oleh Yahudi itu adalah nabi. Nah, perihalnya di mana? Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Sesungguhnya mereka ini buta huruf dan dia tidak tahu kitab. Kenapa? Orang Nasrani di Indonesia kebanyakan mereka membaca terjemahan, Kiai, bukan membaca bahasa asli. Sehingga dia tidak tahu nabi itu artinya apa. Saya akan mengulas nabi dari bahasa Ibrani, Kiai, mohon maaf. Yaitu nabi itu dalam bahasa Ibrani itu disebut nevi, dari kata nava dalam bahasa Ibrani yang artinya mengabarkan. Jadi nevi artinya yang memberikan kabar. Nah, memberikan kabar bagaimana? Yinebo haddafar min ha Elohim. Dia mengabarkan firman dari Allah le bani Adam, kepada Bani Adam, kepada manusia. Artinya Nabi adalah seorang yang menerima firman dari Allah dan dia sampaikan kepada Bani Adam. Dalam bahasa Ibrani seperti itu. Nah, ini kan seperti Islam. Apa itu Nabi? Berasal dari kata naba'a, yang artinya mengabarkan. Yaitu apa? Mengabarkan apa yang Allah firmankan kepada Nabi itu dan disampaikan kepada manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak mengerti tidak mengerti bahasa aslinya. Nah, ini pendapat Kiai bagaimana? Untuk kami para apologet, kami berhasil membuktikan apa yang Al-Quran katakan dan praktek lapangannya memang begitu. Wa minhum ummiyina la ya'lamunal kitab. Mereka sebenarnya buta huruf, tidak mengerti kitab, dan saya bisa buktikan itu, Kiai, dari mereka tidak tahu bahwa Ibrahim itu nabi. Kurang lebihnya gitu, Kiai. Mohon maaf. Saya kira Kiai lebih paham jauh daripada saya. Mohon pendapatnya untuk yang ini, Kiai. Ketika mereka hanya menggunakan kitab dengan terjemahan dan mereka meninggalkan yang aslinya, sehingga akhirnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, para Kiai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Indra Moshe, Ustadz, mengenai bahwa kalangan Kristen ini memang memahami suatu kitab suci itu pakai terjemahan. Makanya tidak jarang, betul kata Ustadz barusan, mereka sangat merendahkan derajat para nabi, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Daud itu bukan nabi kata mereka. Dan banyak ya, seperti Nabi Lut itu berzina dengan anaknya waktu di goa itu. Kemudian mereka mengkritik tentang poligami yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Daud juga, sehingga mereka mengklaim bahwa orang-orang ini bukan nabi. Padahal Yahudi menganggap mereka nabi
Begitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Terima kasih ya. Dari sini, pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan iman. Mengapa begitu? Karena di dalam Islam ini, kajian kitab suci itu dalam sekali. Dan dalam itu di dalam Islam. Sampai-sampai misalnya tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu kan bermacam-macam aliran. Maksudnya aliran keilmuan disiplin. Ada yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu nahwu. Misalnya kitab Al-Bahrul Muhit karangan Abu Hayyan dan semacamnya. Ada yang menafsirkan Al-Quran ditinjau dari ilmu balaghah. Misalnya tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Ada tafsir Al-Quran dari segi hukum-hukum fikih seperti kitab-kitab Ahkamul Quran dan lain sebagainya. Dan ini tidak terjadi di agama lain. Termasuk di Kristen tidak ada seperti ini. Kita perhatikan tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau memang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang ahlul kitab itu sebagian memang buta huruf, ya betul memang. Semangat keilmuan tidak seperti di dalam Islam. Dan ini semakin membenarkan ya, semakin menguatkan pada kebenaran Al-Quran. Kalau mereka memang buta huruf. Dan ironisnya lagi, selain buta huruf, di dalam ajaran Kristen ini, kekufuran itu yang diajarkan bukan hanya kufur kepada Allah, tetapi kufur kepada para nabi. Seperti anggapan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu bukan nabi. Bahkan kata mereka Nabi Sulaiman itu lama-lama menyembah berhala. Ini kan kufur kalau di dalam Islam. Kalau di dalam Islam, para nabi ini kan posisi manusia suci. Sampai-sampai oleh para ulama ya tentang para nabi ini kan dijelaskan ada sifat wajib, etik, amanah, tabligh, fatanah, kan begitu. Tapi kalau di agama lain kan tidak ada seperti itu. Kita bersyukur di dalam Islam ini ternyata keimanan kepada Allah kita benar-benar bersih, benar-benar murni. Tauhid kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan kepada para nabi dan para rasul juga dijaga oleh Allah. Dan ini seperti ini perlu diluruskan memang. Anggapan orang-orang di luar Islam yang menganggap seorang nabi bukan nabi perlu diluruskan. Mengapa? Ya khawatir sebagian umat Islam terpengaruh khawatir. Saya pernah ya ketika dulu di Inggris, di kampus waktu itu, ada pengurus kampus, dia kerjanya sebagai humas, laki-laki orang India. Dan dia ini nggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu seorang nabi. Dia tahunya raja gitu aja. Akhirnya oleh putrinya pada waktu itu yang sudah sekolah madrasah diluluskan. Enggak, Nabi ini Nabi Sulaiman. Ya mungkin tidak tahu ya karena entah apakah pengaruh dari Kristen dulu ketika di India atau pengaruh dari mana, wallahu a'lam. Karenanya para ulama kita di dalam Islam ini sangat kreatif. Selain menulis tentang sifat wajib para nabi, kemudian jumlah nabi yang wajib dipercaya. Itu ada berapa? 25. Padahal nabi dan rasul itu kan bukan 25, sebenarnya banyak. Cuma karena 25 ini disebutkan di dalam Al-Quran, maka kalau ada orang beranggapan yang sudah dinyatakan nabi bukan nabi, kan dianggap keluar dari Islam. Jadi benar-benar menjaga akidah memang para ulama kita. Dan ini harus ditanamkan ini. Khawatir yang pengaruh dari agama lain masuk ke dalam Islam. Apalagi sekarang kalau kita masuk toko-toko buku yang besar-besar, buku semua agama sudah dijual di sini. Dan bahkan bukan hanya itu, para ulama kita ini juga menulis kitab-kitab tentang
Qasusul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan memang sebagian diambil dari Israiliyat ya, informasi dari Bani Israel. Cuma oleh para ulama kita sudah disaring mana yang benar, mana yang enggak. Jadi kita ini beruntung ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Kenapa? Ternyata kita semakin terbuka. Kalau agama lain itu kufurnya bukan hanya kepada Allah, kepada para nabi, sebagian para nabi juga mereka kufur. Dan kita umat Islam dijaga oleh Allah. Karena para ulama kita benar-benar kreatif. Siapa nabi-nabi yang wajib kita imani? Jumlahnya 25. Yang namanya kita jangan sampai keliru itu. Nabi dianggap bukan nabi. Tapi kalau di agama lain malah tidak ada peduli. Artinya kekufuran mereka memang benar-benar parah di dalam masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Oke, begitu penjelasan dari beliau. Dan ini Gus Yonatan, tafadhol. Yang mau disampaikan Gus Yonatan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya, Ustadz Wabi, suara saya keluar ya? Ya, jelas. Wah, jelas. Alhamdulillah. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli yang biasanya saya lihat di YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa berinteraksi dan kemudian bahkan bisa bertanya. Saya aturkan terima kasih. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Bapak Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi selama kami berkiprah di dunia apologet atau diskusi lintas agama, kristolog muslim, meskipun kami berlatar belakang berbeda ya, maksudnya ada dari NU, ada dari Muhammadiyah dan lain sebagainya, tidak pernah kemudian kami terjadi sebuah keributan khilafiyah. Jadi kita duduk bersama karena tugas kita ini adalah mengkanter, mengantisipasi langkah preventif upaya-upaya pemurtadan dan kristenisasi. Jadi kita sudah tidak memandang kamu Muhammadiyah, kamu NU. Kita duduk bersama, kita tidak pernah membahas itu. Tapi mohon maaf Pak Kiai, akhir-akhir ini kami para debater muslim itu diserang oleh Syiah Rafidah. Ya, bagaimana mereka menghalangi langkah kami. Nah, di sini kami kaum muslim dan netizen ada yang pecah kongsi gitu. Karena jujur saja secara pribadi saya itu paling keras terhadap Syiah Rafidah. Tapi di bawah jangan gitu, Syiah ini muslim, Syiah ini ahlus sunnah dan lain sebagainya. Sehingga ada pecah kongsi. Nah, saya harap di malam hari ini Kiai Haji yang saya hormati, ulama besar Indonesia memberikan kami pencerahan bagaimana sikap kami ketika dakwah kami dihalangi oleh Syiah Rafidah, di mana mereka mengatakan kami tidak paham Islam, kami memecah belah, dan stigma-stigma negatif disematkan kepada para debater muslim. Jadi sikap saya minta wejangan, minta kemudian penjelasan dari Pak Ustadz bagaimana kaum muslimin, karena kalau saya pribadi berkeyakinan bahwa Syiah Rafidah itu bukan Islam, karena menghujat Ummul Mukminin dan menghujat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu saja Pak Kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu. Itu saja pertanyaan dari saya. Jazakumullahu khairan katsiran buat Pak Ustadz dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Ustadz Wafi. Siap Gus. Memang akhir ini Ustadz, banyak dari kalangan Syiah itu yang menyerang kita, baik dari filsafat, baik dari ajaran, bahkan mereka memberikan referensi kepada Kristen untuk menyerang kita, Ustaz. Dan sampai kemarin terjadi perdebatan sengit antara saya dengan salah satu Habib ya, yang beliau itu adalah dari kalangan Syiah, ya pro kepada Syiah, sampai ada perdebatan sengit seperti itu. Sehingga kita ya susah Ustaz, ini mau diserang Habib, gak diserang Syiah, ada di barisan musuh.
Jadi ya akhirnya mau tidak mau ya kita libas Ustaz. Andaikan saya umpamakan itu kita sedang naik bis Akas, dia nyebrang sembarangan, ya tabrak saja Ustaz gitu. Yang penting kan ilmiah begitu. Mungkin gimana tanggapan panjenengan Ustaz? Tafadhol. Yang pertama, Syiah ini memang menjadi masalah di internal umat Islam. Mengapa Syiah ini menjadi persoalan di internal umat Islam? Karena di dalam perjalanan sejarah, ketika Syiah ini konflik dengan umat Islam, Syiah ini ya tidak segan-segan berkoalisi dengan non-Muslim. Itu perjalanan sejarah. Jadi begitu. Yang pertama. Yang kedua, ya kalau ada orang Syiah ngasih materi, bahan kepada orang Kristen, ya lawan aja. Jangan takut sama Syiah. Lalu dibilang Syiahnya Habib, bukan Habib berarti. Karena Habib itu gelar mulia. Habib itu biasanya gelar untuk sayyid yang sudah senior dan orangnya soleh. Orangnya soleh menjadi teladan baru dipanggil Habib. Sekarang ini kadang-kadang ya karena Y. Kalau itu namanya kalau orang Jakarta atau Jawa Barat panggilannya Wan. Orang Jawa Timur Madura panggilannya Y. Jadi dia mungkin Y lah. Jadi bukan Habib. Karena nggak bisa menjadi teladan. Nah, kalau ada Syiah, entah dia orang Arab atau bukan, ya macam-macam, ya dilawan aja memang. Jangan pandang dia itu apa, pandang aja Syiahnya. Dan bagus itu. Mengapa? Karena ini memperjuangkan Islam. Ini untuk membela Islam. Nah, dia ini kok malah memihak kepada orang-orang di luar Islam. Ini kan masalah bagi kita, Syiah ini. Jadi ya harus kita hadapi di dalam masalah ini. Nah, tadi masalah Syiah apa bukan? Ya dilihatlah. Karena Syiah ini sama dengan maling, pencuri. Gimana? Maling itu ada yang kelas teri ya. Kemudian ada kelas akap. Nah, ini Syiah ini ya ada yang Syiahnya ya ringan-ringan. Syiahnya ringan-ringan maka tidak kufur kalau begitu. Ada yang Syiahnya kelas berat. Kalau Syiahnya kelas berat sampai gak percaya Al-Quran, menghujat, memaki-maki ummahatul mukminin, mengkafirkan para sahabat, maka Syiah yang seperti ini berarti bukan Islam. Berarti ya pantesan mereka gabung sama kafir karena sama-sama kafirnya. Karena kafir itu dengan perbedaan agamanya itu satu agama sebenarnya, sama-sama kafir. Pantesan kalau begitu. Jadi kita ya nggak ngurus Syiah. Tapi ya kalau Syiah mau berhadapan dengan kita harus siap dihadapi Syiah ini. Syiah ini ya memang duri dalam daging umat Islam. Dan Syiah ini kita perhatikan di Indonesia itu tokoh-tokohnya biasanya gabung dengan liberal. Biasanya begitu. Dan liberal ini sebenarnya kan Islam liberal itu artinya Islam mengikuti mazhabnya Yahudi atau Nasrani. Jadi Islam yang mazhabnya ala Yahudi Nasrani jadi orang liberal itu, Islam liberal itu. Syiah biasanya gabung ke situ. Jadi itu ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kita sudah mendengarkan teman-teman ya. Habib pun kalau sudah berpaham Syiah, ya kita diskusi sama dia seperti itu. Apalagi ada di barisan musuh, kita tabrak saja. Bukan Habib berarti, karena Habib itu adalah gelar mulia bagi dzurriyyah Rasulullah yang solih. Dan khususnya dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Syiah bukan Habib berarti. Itu jawaban dari Kiai Haji Idrus Romli. Kemudian
di sini ada Uni Rifa sama Mas Mutu, Ustadz Ali, ini gantian ya. Saya dahulukan para pendiskusi dulu, teman-teman, karena yang langsung berinteraksi dengan orang-orang kafir dan orang-orang Syiah. Sekarang ini sudah mulai banyak, Ustadz, Syiah-Syiah yang bercokolan ada di barisan mereka, baik ya mengkritik sahabat Abu Hurairah, itu tokoh fiktif, kemudian sahabat-sahabat yang lain itu pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Alasan mereka biasanya ya biasalah sahabat tidak maksum. Itu biasanya, Ustaz. Jadi terutama alasan yang mereka bawa sekarang, perawi di dalam Sahih Bukhari itu banyak orang Syiah. Nah, itu yang sering dinarasikan sekarang, Ustaz. Perawi di kalangan Sahih Bukhari itu banyak yang Syiah. Ngapain kalian benci Syiah gitu biasanya, Ustaz. Monggo Uni Rifa. Kemudian Mas Mutu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, barakallah, mudah-mudahan Kiai sehat. Seperti yang sudah disampaikan sama Gus Yonatan Andar dan juga Ustadz Wafi, bahwa dulu saya pertama sekali muncul di TikTok, kesulitan saya menghadapi anak-anak muda yang belajar filsafat, lalu dikuasai oleh akal sehingga mencoba mengakali segala sesuatu tentang Allah. Itu kesulitan saya pada waktu itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk, saya memang belum belajar filsafat, Kiai, karena saya saat ini masih pendalaman bahasa Arab, masih berani dan membaca literasi-literasi seperti tafsir. Jadi saya tidak punya waktu belajar filsafat. Nah, saya karena kuliah, saya ada mata kuliah filsafat, tapi saya tidak bisa ambil itu. Nah, tapi masalahnya adalah, Kiai, nanti saya minta solusi mungkin ya. Ketika saat ini justru yang menggunakan pendekatan filsafat itu, yaitu orang-orang Syiah ini. Mereka menggunakan pendekatan filsafat, mencoba melogikkan segala sesuatu, dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk mencoba memframing atau membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah itu akan bertabrakan gitu loh dengan dalil-dalil di Al-Quran. Nah, makanya saat sekarang ini memang saya masih menghindari untuk berdiskusi dengan orang-orang Syiah, karena ketika saya lihat mereka berdiskusi dengan Ustadz Wafi atau banyak ulama lain, itu mereka tolak, Ustadz. Mereka tolak, Kiai, kitab-kitab yang diarahkan ke mereka kayak kitab Al-Kahfi dan lain-lain itu. Lalu bagaimana kita menghadapi Syiah yang seperti ini, yang notabene-nya bahkan dicap sebagai Syiah yang baik, Syiah yang benar gitu. Jadi apakah kita hanya menghukumi ketika mereka melakukan sesuatu yang salah saja? Atau bisakah saya, misalnya gini, ada teman Syiah tapi tidak pernah melaknat sahabat, apakah bisa saya tandem dengan dia, berdiskusi dengan teman-teman non-muslim atau bersahabat dengan mereka? Bagaimana itu sikap kita dan sikap saya pribadi, karena saya menghadapi orang-orang. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Uni Rifa. Jadi Syiah-Syiah yang kita temui, Ustadz, kalau kita sodorkan kitab mereka, Al-Kahfi, Tahdhibul Ahkam, Malahyudul Faqih, kemudian yang lain-lain, Biharul Anwar, mereka selalu mengatakan, bunda, kita ada ikut itu. Jadi yang baik-baik, yang kitab itu kan ada yang doif isinya, kata mereka, Ustaz. Jadi tidak semuanya, jadi yang jelek-jelek tidak kita ikuti. Ngakunya seperti itu biasanya, Ustaz. Apakah kalau yang seperti ini mereka sedang bertakiyah, atau kita boleh bersahabat dengan mereka, duduk bersama mereka, karena di sisi lain mereka agak berbahaya kadang, Ustaz. Mencoba menframing, menarasikan hal-hal yang tidak baik kepada sahabat, tapi sedikit demi sedikit. Nah, kayak Abu Hurairah pernah debat dengan Sayyidina Umar gara-gara beliau ini korupsi lah, atau di kitab Sahih Bukhari banyak perawi Syiah lah, ya gitu, Ustaz. Kira-kira gimana, Ustaz? Tafadhol. Terima kasih ya. Masalah Syiah. Syiah ini memang banyak takiyahnya. Dan kitab-kitab atau buku-buku yang mereka sebarkan, memang ada buku yang versi takiyah itu untuk kita. Kemudian ada buku yang tidak takiyah, itu untuk internal mereka.
memang sulit bicara dengan mereka. Nah, caranya bagaimana? Dilihat. Syiah ini kalau berdialog dengan kita ditanya, kamu Syiahnya Imamiyah versi siapa? Karena di Indonesia, Syiah ini organisasinya kan ada dua. Ada ABI ya, Ahlul Bait Indonesia. Kemudian ada IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Cuma yang IJABI ini ketuanya sudah meninggal. Jalaluddin Rahmat dulu. Entah siapa sekarang. Yang banyak kayaknya yang ABI ini sekarang. Nah, kalau berjumpa dengan yang ABI ditanya, kamu kiblatnya ke Iran, ke Qum atau kemana? Nanti bisa ketemu itu. Kalau ke Qum berarti kamu ikut mazhabnya ini, Syiah Imamiyah ini. Mazhabnya Khomeini atau Khomeini atau siapa. Jadi dituntut aja mereka ditanya. Dan mereka biasanya bohong mereka ini. Takia. Ini orang-orang Syiah begitu. Jadi sebaiknya kita jangan duduklah dengan mereka. Jauhi aja mereka. Jadi pengalaman saya, mereka memang suka bertakiyah. Dulu saya pernah berbicara ajaran Syiah dari kitab-kitab Syiah, Al-Kafi, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, Mata Yadurul Faqih, tentang ajaran-ajaran kufur Syiah. Lalu mereka datang pada saya, kata Syiah ini, waktu itu di Manado, kata si Syiah ini, Kiai, berbicara tentang Syiah sudah gak perlu. Kenapa? Sudah selesai. Siapa yang menyelesaikan? Lalu mereka menyodorkan buku Dialog Sunnah Syiah, karangan Syarafuddin Abdul Hussein Al-Musawi, ulama Syiah dari Lebanon. Lalu saya bilang, buku yang kamu bawa ini gak menyelesaikan masalah. Mengapa? Kan buku Dialog Sunnah Syiah, kata Al-Musawi, ini adalah himpunan perdebatan dia melalui surat menyurat dengan Syekhul Azhar Salim Al-Bishri. Nah, ini nambah masalah. Mengapa nambah masalah? Karena Al-Musawi menerbitkan buku ini setelah Al-Bishri wafat dapat 1/4 abad, 25 tahun. Kenapa baru terbit setelah Al-Bishri wafat 25 tahun? Kenapa nggak terbit ketika masih hidup? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang sama dia, ketika keluarganya Al-Bishri ditanya tentang dokumen-dokumen surat menyurat, ternyata gak ada katanya. Masa ada orang suratan ratusan kali dokumennya gak ada? Kan gak masuk akal. Yang ketiga, saya bilang sama dia, materi debat dalam buku ini masalah gampang, bukan masalah sulit. Wah, Al-Bishri kalah terus, padahal beliau Syekhul Azhar. Saya ini bukan Syekhul Azhar, bukan Ustadz Azhar. Saya ini biasa-biasa, tapi bisa menyalahkan bukunya kamu, dan kamu dijamin gak bisa jawab. Akhirnya saya buka buku Syiah itu, ada yang salah, saya bilang ini salah, yang benar begini, gimana menurut kamu? Akhirnya dia diam. Setelah itu dia bilang, Kiai, yang Kiai sampaikan tentang ajaran Syiah itu gak benar. Loh, saya jawab, itu kan dari kitab kamu, kitab Al-Kafi dan lain-lain. Iya, tapi itu dhaif kata mereka. Lalu saya ambil buku yang mereka bawa tadi, buku Dialog Sunnah Syiah. Nah, mana bukunya? Saya buka halaman hampir belakang. Al-Musawi di situ bilang bahwa kitab standar yang 4, ya, Kutubul Arba'ah kata mereka, Al-Kafi, Istibsar, Mandah Yadurul Faqih, Tahdzibul Ahkam, semua hadisnya sahih. Mutawatir, kamu bilang dhaif. Siapa yang bohong ini? Kamu apa Al-Musawi? Kalau kamu bilang bohong pada Al-Musawi, berarti kamu bawa buku bohong ke sini. Berarti nambah masalah kamu. Kalau yang bohong kamu, ya gimana dialog dengan orang? Akhirnya mereka diam. Ya Syiah model-modelnya seperti itu. Sulit memang melayani Syiah cara seperti itu. Dan Syiah ini sama seperti liberal.
mereka ini berfilsafat sebenarnya bukan pakai dalil akli. Saya sering menyampaikan ya, dalil itu kan ada dua menurut kita. Ada dalil nakli. Nakli itu artinya Al-Quran hadis. Ada dalil akli, dalil rasional. Nah, dalil akli ini tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah rasional yang diterangkan oleh para ulama. Kalau Syiah dan liberal ini bukan akli namanya. Apa? Itu namanya dalil ngakali. Artinya apa? Sebenarnya agak akli sebenarnya, cuma ngakali aja. Ini contoh ya, misalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka mempersoalkan Abu Hurairah ini hadisnya kok banyak banget. Banyak banget. Kan beliau masuk Islam, Rasulullah sudah muwafat 2 tahun. Ini kata mereka. Loh, karena mereka diperbandingkan dengan sahabat lain yang sedikit. Sebenarnya bagi kita, hadisnya Abu Hurairah itu gak banyak. Kan hanya berapa ribu, hanya sekitar 5.000-an lebih kan. Mengapa? Hafal hadis seperti itu gak perlu Abu Hurairah. Orang-orang sekarang yang hafal hadis 10.000 itu banyak. Ada yang ulama-ulama sekarang hafal 10.000. Kan berarti lebih banyak daripada Abu Hurairah kan. Artinya bukan barang hafal 5.000 ini bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Ya cuma Syiah ini ngakal-ngakal. Ya banyaklah apa namanya ya, Syiah ini ngakali sebenarnya. Dan terus Syiah bilang di antara perawi Bukhari ada orang Syiah. Kita jawab, perawi Bukhari Muslim itu ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Murji'ah. Nah, cuma ini mengapa diambil oleh Imam Bukhari? Karena orangnya dipercaya. Bukan Syiah model-model sekarang yang nggak bisa dipercaya itu. Karena definisi hadis sahih itu dalam mustalah hadis itu awwaluha sahihu wa huwa mattasal. Au yarwihi aqlub dhabitun an mithlihi mu'tamatun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih itu kan hadis yang bersambung sanadnya. Kan begitu. Orangnya hafalannya kuat, dhabitnya kuat, bisa dipercaya. Artinya definisi hadis sahih itu gak ada keterangan harus ahlus sunnah rawinya. Kalau Syiah berarti gak sahih. Ya enggak. Karena dulu guru pada masa salaf, sebagian orang Syiah itu ada yang jujur memang. Nah, kalau sekarang ini kan nggak ada orang Syiah yang jujur, bohong semua memang. Jadi nggak bisa. Ini persoalan sebenarnya. Nah, ngapain Syiah ini kok ngurus Sahih Bukhari? Memang bukan kitab mereka. Ini kitab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang belajar, yang mengkaji. Mereka nggak paham. Wallahu a'lam. Saya kira seperti itu ya masalah Syiah ini. Masya Allah. 3 lagi Ustadz. 3 orang lagi. Setelah ini kita penutupan Ustadz. Mas Mutu, tafadhol Mas Mutu. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah kasih kesempatan saya untuk berbicara langsung dengan Pak Kiai. Ini Pak Kiai, dalam dunia lintas agama yang sering kami temui, ketika di dalam pertengahan dialog kami dengan mereka, itu terkadang kami harus dihadapkan pada situasi di mana dalam pertengahan dialog itu mereka itu mengeluarkan narasi-narasi atau diksi-diksi itu yang tidak hanya menyudutkan tapi mencemooh Allah dan Rasulnya. Sedangkan panduan kami bahwa di dalam surah An-Nisa ayat 140 itu menjelaskan bahwa kami itu tidak boleh bermajlis dengan orang-orang yang seperti ini. Apakah kami harus melanjutkan dialog kami atau kami harus hentikan dialog kami? Itu yang pertama tuh biasanya seperti itu. Dan kami juga banyak menyaksikan di mana tuh ada tempat-tempat mereka tuh monolog mencemooh Allah dan Rasulnya. Ada perasaan kami untuk kami ingin masuk ke sana. Tetapi ketika kami masuk ke sana, itu malah membuka peluang mereka untuk lebih bebas lagi mencemooh Allah dan Rasulnya. Karena ada umat muslim masuk, berarti mempunyai hak jawab.
Nah, mereka kan tujuannya terkadang bukan hanya untuk diskusi atau mendengar jawaban dari muslim-muslim ini, tapi lebih ke arah mereka hanya ingin mengejek aja gitu, Pak Kiai. Nah, adakah saran untuk kami atau nasihat untuk kami ketika kami tuh di pertengahan dialog itu dihadapkan itu, dan semoga Allah menjaga ilmu Pak Kiai dan selalu menjaga keluarga dari Pak Kiai semua. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini berawal Ustaz dari surah An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad nazzala 'alaikumul kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha maka fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kalian duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Ayat itu seolah mengindikasikan, Ustadz, kalau kita tidak boleh duduk dengan para penghujat. Nah, susahnya ketika kita berdiskusi, ada narasi ketika mereka sudah terpojok, mereka itu menghujat. Terang-terangan menghujat Allah, Rasulullah, para sahabat, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah berkumpul dengan Syiah. Nah, sikap kita harus bagaimana, Ustaz? Kalau sudah mereka mulai menghujat, apa lebih baik ditinggalkan atau meneruskan diskusi, menampakkan kebenaran, atau gimana, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Jadi kalau mereka memang menghujat seperti itu, kita meninggalkan duduk-duduk bersama mereka, meninggalkan majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap wajib membela Allah dan Rasulnya. Nah, membela Allah dan Rasulnya itu kan nggak harus duduk dengan mereka. Mungkin di forum lain atau di tempat lain, dan mungkin nanti sampai pada mereka. Tetap harus membela pada kebenaran. Tapi duduk memang nggak boleh seperti itu. Kalau mereka seperti itu. Karena kalau kita duduk kan dikatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kalian tinggal bersama mereka, diam bersama mereka, kalian seperti mereka. Maksudnya sama-sama dosa seperti mereka. Makanya orang itu berdakwah kepada agama lain. Ya. Ini kan ada pertanyaan, boleh enggak seorang ustadz berdakwah di gereja? Boleh, tapi hanya pergi ceramah, setelah itu pergi. Karena di dalam riwayat Bukhari Pak Muslim, ketika orang Yahudi ada di tempat peribadatan mereka, Rasulullah SAW pernah mendatangi mereka, lalu menyampaikan khutbah, setelah itu pergi. Jadi seperti itu. Sama ada pertanyaan lagi, gimana kalau kita dakwah di kafe-kafe, tempat orang dugem atau apa? Boleh, cuma syaratnya berat. Apa? Pertama, masuk ke sana harus ghabdul basar, menahan pandangan. Nggak boleh memandang yang aurat-aurat itu. Yang kedua, tidak timbul fitnah. Artinya nggak sampai dirinya tertarik sama mereka yang ada di sana. Yang ketiga, ya sampaikan dakwah, setelah itu langsung pergi. Duduk-duduk nggak boleh, karena mereka lagi maksiat itu. Jadi begitu memang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi jawabannya teman-teman itu menghindar dari para penghujat. Jadi ketika sudah menghujat, kita menghindar, tapi kita tetap membela dan menjawab apa yang dihujatkan kepada agama Islam. Ya. Dua lagi, Ustadz. Tafadhol, Ustadz Ali. Setelah itu Bang Saladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam takdim Kiai Muhammad Idrus Ramli. Saya Al-Fakir Ali dari Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Masya Allah, ini kesempatan kedua saya bertemu dengan Kiai. Sebelumnya ketika saya mendampingi Tuan Guru Tengku Tubul Kaini. Salam dari kami untuk Kiai. Ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya dari Akhina Moto dan juga Akhina Bang Zuma di Mukadimah tadi. Kebetulan saya masih sangat junior Pak Kiai, bergabung dalam tim debater Muslim baru 2 bulan terakhir dan mengalami sedikit shock culture ketika saya mengalami atau mendapati hujatan fitnah yang luar biasa kejam terhadap Islam. Ketika saya berada di Timur Tengah dahulu, dialog ilmiah yang terjadi dengan kaum Masihiyun itu sangat santun, penuh dengan ilmu, dan itu bisa kita lakukan sebagaimana firman Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Maka yang ingin saya minta kepada Pak Kiai memberi permintaan dari Akhina Bang Zuma. Dalam firman Allah ini, Allah menambahkan istisna illa alladzina zalamu minhum. Maka koridor billati hiya ahsan itu sebenarnya bagaimana Pak Kiai? Dan ketika Allah memberikan istisna illa alladzina zalamu minhum, maka siapa atau bagaimana batasan zalim di antara mereka dari kalangan lawan debat kami tersebut? Mungkin demikian Pak Kiai, agar benar-benar pesan-pesan Islam yang rahmatan lil alamin sebagai tujuan dari debat ataupun dari dakwah kristologi yang kami lakukan bersama teman-teman di sini benar-benar berada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan maqasidus syariah. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Ali. Pertanyaannya itu Ustadz, batasan, karena di surah Al-Ankabut ayat 46 itu tertulis wala tujadilu ahlal kitab, janganlah kalian berdiskusi dengan kalangan ahli kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan diskusi yang bagus ilmiah, illa alladzina zalamu minhum, kecuali mereka sudah zalim. Nah, kira-kira batasan mereka zalim sehingga kita bisa keras juga itu gimana Ustaz? Ini pertanyaan dari Ustadz Ali yang sudah pernah ketemu dengan panjenengan dan kayaknya beliau mau menikah dengan wanita Kristen itu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Itu surat apa itu? Al-Ankabut 46 Ustadz. Al-Ankabut 46 ya. Siap Ustaz. Jadi illalladzina zalamu minhum ini, jadi di dalam Al-Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih bagus. Artinya ya yang lebih menghasilkan pahala. Artinya yang lembut. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Kalau orang-orang yang zalim dari mereka itu, maka kita tidak lembut lagi, harus kasar keras juga pada mereka. Maksudnya seperti di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi begitu. Maka bagaimana kalau sudah begitu? Di dalam kitab-kitab tafsir, kalau seperti itu, maka mujadalahnya pakai pedang itu masa dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang yang menghindar. Ya, betul. Di kitab-kitab tafsir begitu. Kalau terlalu begitu ya, berarti diajak gelut itu. Diajak mukar. Tapi dulu, kalau sekarang tidak ada begitu. Yang menghindar itu seperti dalam ayat yang tadi di surah sebelumnya.
Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi memang setelah saya baca di tafsir Ustaz, itu ketika mereka sudah parah menghujat itu diperangi memang. Gitu Ustaz. Jadi untuk cara kita hidup di Indonesia itu ya memang ya menghindar, betul kata jenengan Ustaz, menghindar dan tetap menjelaskan apa yang dihujatkan oleh mereka. Kita pasrahkan kepada yang berwajib. Insya Allah seperti itu Ustaz. Mas Saladin, tafadhol. Yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator kita dan suatu kebahagiaan akhirnya saya bisa menjadi nyantri ya, bahasanya nyantri walaupun hanya melalui media Zoom ini ya kan. Nah, saya ingin mempertanyakan ini beberapa ya, diantaranya pertama ini tentang fenomena tauhid di sebelah gitu loh. Ini ada orang-orang Kristen yang menggunakan literasi ya, menggunakan literasi kita ya, yaitu tauhid tapi dengan definisi yang berbeda gitu, di mana mereka memaknainya dengan kesatuan, ada yang semacam itu. Sedangkan kalau kita kan wa ma min ilahin illa ilahu wahid kan gitu, tapi mereka artikan di sana bukan katakanlah kalau misalnya di dalam Yohanes atau di dalam Bible mereka kan satu-satunya kan gitu, maksudnya tidak berbilang, tidak berbagi, tapi di mereka diartikan menjadi kesatuan. Nah itu bagaimana gitu untuk menangkal mereka menggunakan istilah tauhid itu Ustadz ya. Terus yang kedua perihal masalah satu pertanyaan. Oh satu ya udah itu di ini saya pertanyaan ini aja gitu yang mungkin menyambung. Gini Ustadz, yang masalah Kristen yaitu Kristen dengan Nasrani ini bagaimana itu pandangan Ustadz, karena kan kalau di waqalatil yahudu Uzair bin Allah waqalatil nasara al-masih bin Allah gitu loh. Sedangkan di dalam kekristenan mereka mengatakan Allah itu ya bukan proper name gitu, hanya sebuah gelar gitu. Dan mereka tidak menyembah Allah di situ gitu loh. Jadi apakah Kristen sama dengan Nasrani, dan apakah mereka juga termasuk ahlul kitab? Karena itu akan mempengaruhi nanti ke masalah hukum, bagaimana kita sembelihannya dan sebagainya gitu. Mohon pencerahannya Ustaz Idris. Ya. Syukran. Ini saya satukan Ustaz, jawab pertanyaannya. Yang pertama masalah tauhid. Nah, orang Kristen sekarang memaknai tauhid ini menyatukan gitu Ustaz. Karena dari wahada yuwahidu tauhidan. Kalau kita kan memaknai itu mengesakan Ustaz. Mereka itu menjadi satu. Jadi awalnya ada beberapa lalu jadi satu, itu bahasa Arabnya tauhid. Itu referensi mereka ya dari Kristen-Kristen Arab Ustaz, begitu. Itu. Kemudian mereka juga sering bernarasi Isa dan Yesus ini gak sama gitu. Beda, ini beda orang. Kalau Isa lahirnya di pohon kurma. Kalau Yesus di kandang domba. Dari ceritanya sudah beda gitu Ustaz. Kemudian di Bible itu kan ada ayah angkat Nabi Isa. Ayah angkat Nabi Isa yang bernama Yusuf. Dan itu tidak pernah dinarasikan oleh Al-Quran memang. Karena waktu itu Siti Maryam difitnah, berzina, sehingga mendatangkan seorang laki-laki yang bernama Yusuf waktu itu. Dan itu tidak pernah dinarasikan oleh Al-Quran, sehingga mereka berkata Isa dan Yesus beda. Lalu ya ini yang terakhir itu Ustaz, masalah apakah Kristen sekarang ini ahlul kitab? Karena ada dari kalangan kita ini memang berkeyakinan Kristen yang sekarang ini adalah ciptaan Paulus Ustaz, bukan ajaran dari Nabi Isa, ciptaan orang yang bernama Paulus. Nah, sehingga dulunya ada istilah Kristen ini, jadi kayak beda sama Nasrani gitu. Kira-kira gimana Ustaz? Tafadhol. Yang pertama ya, yang pertama, kalau orang Kristen ketika berdialog dengan kita menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam agama, misalnya tauhid. Tauhid kita meyakini keesaan Allah, lalu mereka bilang
menjadikan satu, 3 dijadikan satu. Ya gak bisa diterima. Karena tauhid itu istilah di dalam Islam. Dan istilah ini punya maknanya sendiri. Mereka harus mengikuti makna yang ada di dalam Islam. Sama dengan ilahu wahid, kecuali Tuhan yang satu. Itu gak bisa diartikan kecuali Tuhan yang disatukan. Itu namanya tidak ikut kaidah bahasa. Karena kaidah bahasa itu sifatnya baku, gak bisa dirubah-rubah begitu. Sama dengan istilah tauhid. Tauhid itu ketika dibicarakan, itu bukan menyatukan barang-barang yang berserakan, bukan itu. Karena tauhid dalam arti mengesahkan Allah. Jadi seperti itu. Istilah itu gak bisa dirubah. Gak bisa dirubah istilah itu. Sesuai dengan istilah itu asrul watnih ya, asal diletakkan itu konotasi maknanya itu apa, maka harus itu. Gak bisa bikin makna-makna sendiri dari asrul watnihnya itu gak bisa. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Kristen sekarang ini ahlul kitab? Kristen sekarang ini juga masuk ahlul kitab tapi sudah tidak asli, tidak murni. Mengapa ahlul kitab? Ya karena memang intisabnya kepada Nasrani kan, kepada Kristen, tapi ajarannya sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Nah, untuk ahlul kitab yang ada di Indonesia ini, maka bagaimana? Ahlul kitab yang ada di Indonesia itu bukan ahlul kitab murni. Karenanya perempuan mereka gak bisa dikawini, sembelihan mereka juga tidak halal untuk kita makan. Kan ada kriterianya di dalam kitab-kitab fikih. Orang Yahudi Nasoro yang wanitanya boleh dikawini oleh laki-laki muslim, itu ahlul kitab di mana leluhurnya masuk ke dalam agama itu sebelum terjadinya nasakh dulu. Sebelum terjadinya nasakh dengan agama kita, itu ahlul kitab. Dan itu sembelihannya yang halal. Kalau yang di Indonesia ini kan sudah belakangan. Jadi seperti itu. Kalau ahlul kitabnya ahlul kitab. Masalah pernyataan Kristen bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, itu karena mereka berkelit sebenarnya. Mereka mau berkelit, ternyata yang ada di ajaran mereka berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu berarti mereka melakukan tahrif itu. Apalagi dibilang ada di kandang. Dibilang ada di kandang itu kan pelecehan kepada seorang nabi, lahirnya di kandang, tidak dijaga oleh Allah. Kalau enggak, bukan di kandang seperti itu kan jelas di dalam Al-Quran. Jadi mereka, karena mereka sudah salah, akhirnya mereka bilang enggak, sebenarnya cuma informasi yang ada pada mereka sudah mengalami tahrif. Jadi saya kira itu ya jawaban-jawaban saya dari soalan-soalan tadi. Mudah-mudahan cukup dan memuaskan. Kalau kurang puas ya yang namanya ilmu tidak pernah puas. Dan yang menjadi narasumber juga bukan pakar kristologi. Masya Allah. Cuma dikit-dikit lah. Jadi saya kira itu waktu saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, dengan berakhirnya tanya jawab berarti berakhir juga pertemuan kita pada malam hari ini, teman-teman. Sebelum kita tutup dengan doa dari beliau, ada sesi yaitu sambutan. Sambutan terakhir maksimal 10 menit yang kita haturkan kepada Ustadz Yusuf El-Qudsi. Di sini beliau menggunakan nama Ustadz Yusuf. Mana Ustadz Yusuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Idris Romli. Gimana antum, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saya sebetulnya tadi itu mau
persiapan sholat tasbih ya di jam pukul 24.00 ini. Tapi saya nanti tidak akan panjang kali lebar ya, karena ini udah malam mungkin gitu ya. Jadi begini, saudara-saudaraku sekalian, ada dua hal yang mungkin jadi catatan kita ya di malam hari ini. Pertama yang kita hadapi ini adalah orang-orang kafir, kaum kufar gitu kan, yang masif sekali dalam hal menjalankan misionarisnya. Jadi gitu. Jadi ini latar belakangnya karena kedengkian mereka sebetulnya. Nah, ini kita harus menginsafi seperti itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ini ya, dalam ayat 109. Wadda katsiru min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufaru hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga kita ini itu dikafirkan, nah intinya gitu. Jadi jangan Muslim, jadi dikafirkan, nah, gitu. Nah, yang kedua, ini ada jubahnya itu Muslim, jubahnya ini, tapi isinya ini ya seorang kafir juga, ya Syi'i ini. Jadi kalau saya mengibaratkan ini, Syi'i ini kalau tadi Ustadz Idrus Romli, ada Syi'i yang kelas ringan, kelas berat. Nah, kalau saya memberikan gambaran, ada 5 gelas, satu ini beracun, jadi kita disuruh milih mana yang akan diminum. Jadi dioplos gitu, diputer-puter, terus nanti ayo silakan minum. Nah, kalau kita langsung saja tidak akan pernah meminumnya. Karena apa? Karena ini beracun ini, racunnya sangat mematikan begitu untuk Syi'i ini. Nah, gitu. Nah, kita juga harus hati-hati dengan masifnya gerakan-gerakan dari Syi'i ini, sekaligus juga kepada orang-orang kafir yang membuat gerakan-gerakan yang luar biasa dalam pemurtatan kepada saudara-saudara Muslim kita. Nah, mereka ini juga dibekali dengan ilmu-ilmu yang kalau diistilahkan tuh ilmu hermeneutik namanya. Ilmu hermeneutik itu sebenarnya kalau kita jawatahkan ya ilmu puter-puter omongan aja sebetulnya. Jadi supaya orang itu bingung, kelabakan, terus akhirnya tuh mencelek, kan seperti itu. Padahal hermeneutik itu adalah ilmu-ilmu untuk filsafat, untuk cari hal yang benar dan kebenaran, kan begitu. Tapi ini disalahgunakan, diselewengkan. Nah, menarik tadi yang disampaikan akhirnya Ustadz Idrus Romli. Nah, memang benar wajib fardu kifayah hukumnya bagi umat Islam itu ada yang mempelajari kristologi, di samping juga ilmu-ilmu bahasanya, Aram, Ibrani itu, dan Aram atau Greek gitu ya, untuk Suryani kan begitu. Karena memang di dalam sejarahnya Rasulullah sendiri pun memerintahkan Zaid bin Sabit itu untuk belajar bahasa Ibrani sekaligus juga bahasa Suryani atau Greek ini. Untuk apa? Untuk kita ini bisa menghindari dari tipu daya mereka. Nah, gerakan yang masif ini sekarang ada di dunia maya, di dunia online. Nah, inilah yang menjadi pendengarnya, mustamiknya. Ini ilmunya pun tidak semuanya seperti saudara-saudara kita yang ada di sini nih, yang punya kekuatan ilmu yang bisa menangkal racun-racun dari para kaum kafir ini. Nah, inilah kita nanti itu perlu bekerja sama, perlu menjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat. Untuk apa? Untuk menangkal ini tuh. Jadi nggak perlu lagi memandang ini untuk menangkal perusakan akidah oleh kaum kafir. Sebetulnya kristolog zaman kuno dulu itu ada namanya Abdullah Wasi'an. Itu dulu, itu di Indonesia. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli itu ada yang di luar negeri sana. Nah, kita pun ada Abdullah Wasi'an. Nah, ini bisa kita jadikan suri tauladan untuk bagaimana beliau ini menangkal pergerakan masif dari orang-orang Kristen, kan gitu, atau orang kafir lah kalau kita bilang. Di samping juga kita mempersiapkan diri, belajar terus
untuk apa menangkal juga kaum Syi'i ini. Ini juga sama bahayanya. Bahkan kalau saya bisa katakan ini lebih berbahaya daripada orang-orang Kristen ini. Karena ini menjadi guru besarnya orang Kristen ini sekarang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang ini bisa ketemu dengan akhirnya Ustadz Idrus Romli yang sudah sangat terkenal dan kelasnya kan sudah kaliber internasional nih. Dan kita kan satu grup ini yang ada di garis lurus Ustadz Idrus Romli. Tadi saya share tadi di grup kita tadi itu supaya teman-teman yang di grup kita bisa ikut di sini, Ustadz. Jadi biar apa namanya tuh biar tercerahkan kan begitu. Untuk di luar dari hal-hal yang dibahas misal hanya Syi'i kan gitu kan ya, tapi juga Kristen dan Yahudi wan Nasoro. Itu dulu Ustadz Idrus Romli dan akhirnya Ustadz Wafi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara yang terakhir adalah doa Ustadz. Sebelumnya saya mau promosi dulu teman-teman, ini di live-kan ya. Di live-kan di beberapa channel, yaitu yang pertama di channel Zulkifli M. Abbas, Bang Zuma, Rifa Move TV, kemudian Triuni Slayer channel, Naja Media channel, Yusuf PI channel, Yonatan Nandar channel, Debat Hebat Buddha Angon channel, kemudian HMC Hidayah Mu'allafah channel, Rahasia Alif channel, Panji Islam Media channel, Dosen Debat Lintas Agama channel, Yans M3 channel, yang terakhir Pelita Rohani Islam channel. Dan perlu diketahui bahwa Kiai Haji Idrus Romli memiliki channel YouTube yang bernama Muhammad Idrus Romli. Bisa di-subscribe, di-like, komen, dan di-share teman-teman. Channel beliau adalah Muhammad Idrus Romli. Di sana beliau menerangkan beberapa penguatan akidah tentunya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Sekalian saya tutup dan undur diri. Doa saya pasrahkan kepada Kiai Haji Idrus Romli. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari moderator dan teman-teman. Alhamdulillah, beliau sudah keluar teman-teman ya. Provokator. Ya masih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sabar dulu ya. Waalaikumsalam. Sabar dulu yang masih live tolong dimatikan dulu live YouTube-nya atau TikTok-nya biar kita bebas ngomong santai. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah beres. Masya Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil banyak. Kalau Tritung itu berkelit, padahal mereka ngakuin sama, tapi karena ketahuan beda jadi mereka berkelit. Yang kedua, kita ini fardu kifayah dan kita yang mengambil kefarduan tersebut. Alhamdulillah. Suaranya Mas Kores. Barakallah Ustaz Ji. Bang Al itu. Oh, Bang Al. Bang Al, suaranya mungkin bisa di mute dulu. Sip. Ya, Mas Kores, alhamdulillah. Apaan? Kalau bisa mungkin kita jangan keluar dulu. Ini momen bagus bagi kita untuk mengucapkan ya sebentar mau lebaran juga, permohonan maaf segala macam, atau juga lebih baiknya konsolidasi. Ini momen yang sangat langka dan saya syukur kalau hari ini mungkin mengawali lagi mengaktifkan jum-jumnya mungkin kalau memungkinkan. Begitu, ya. Ustaz Rafi, host tolong di ini dulu biar teman-teman bersilaturahmi dengan kita. Baik lanjut. Afan, Ustadz Wafi, sebelum saya tarik diri, saya sapa dulu teman-teman yang lama ini, udah gak ketemu ini. Ada Mas